Gimana kabarnya Bu Jenny? Puji Tuhan kabar. Oh iya, hari ini kita ada kelas ya. Ya. Ayo. Hai Put. Ayo segera masuk, takutnya telat. Yuk masuk ke kelas ketemu ada kelasnya Pak Den sama Ibu Jenny. Ya, tugas kita ini hari ini lanjut. Selamat siang anak-anak. Siang. Semangat ya Bu Jenny. Ya Pak. Sebentar ya, Ibu sama Pak Guru persiapan dulu. Ya, jangan lupa keluarin buku penanya ya. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Syukur, kabar baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk itu, Ibu absen dulu ya. Agus, Domingus, Dini, hadir. Putri, hadir Bu. Juwita, hadir Ibu. Delsi, hadir Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, di sini Pak Guru akan melakukan ice breaking. Untuk itu, kalian nanti lihat ke Pak Guru ya ice breakingnya. Baik, memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Pak Guru dan Ibu Guru akan melakukan speaking terlebih dahulu agar teman-teman semangat belajarnya ya. Jadi untuk speakingnya itu gimana menjadi fokus namanya ya, dan fokus. Nah, kita awalnya tepuk tangan 3 kali. Setelah itu melihat, tepuk tangan 3 kali, fokus. Mendengar dulu, jadi ya, mendengar dulu. Nah, tepuk tangan 3 kali lagi, fokus, dan tepuk tangan 3 kali terakhir, fokus. Gitu ya. Yuk kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Nah, gitu. Gimana udah fokus? Kayaknya kurang fokus ya, Bu? Ya, kurang Ayo kita ulang lagi ya. Nah, kita mulai lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Yes. Tepuk tangan. Nah, baik. Mungkin teman-teman sepertinya sudah fokus ya, begini ya. Jadi kita sudah bisa memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak, apakah sudah tahu mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Karena seperti yang sudah Bapak dan Ibu ini sampaikan kemarin, Juwita, gimana? Pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Nah, betul sekali. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup dan tugas IMF. Nah, seperti apa? Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Mungkin mengenai pembelajaran kita pada hari ini saya akan bertanya kepada anak-anak terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang tahu mengenai ruang lingkup IMF? Saya Pak, ya, Agus gimana? Ruang lingkup itu yaitu bidang tugas dan kewenangan utama IMF dalam sistem perekonomian internasional. Baik, itu. Tepuk tangan kita. Mungkin ada lagi yang tahu mengenai pengertian IMF itu sendiri? Saya Pak, Ya, Desi. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional merupakan lembaga keuangan internasional yang berdiri pada tahun 1944 dikomunikasikan Bretton Woods. Oke, baik. Tepuk tangan buat Desi. Nah, jadi mengenai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita belajar tentang ruang lingkup, pengertian ruang lingkup dan tugas IMF. Nah, jadi perlu sekali kita pelajari mengenai ruang lingkup IMF ini. Nah, jadi kenapa? Karena kita harus mengetahui atau perlu mengetahui IMF. IMF ini adalah
dia sebagai bisa dikatakan sebagai dokter untuk dunia yang mengalami krisis ekonomi. Jadi tugas IMF ini adalah membantu ketika dunia itu mengalami krisis. Jadi mungkin begitu saja. Jadi setelah ini Bapak dan Ibu ini akan menampilkan video terkait kejadian kita hari ini, yaitu video yang membahas mengenai ruang lingkup IMF dan penelitian IMF itu sendiri. Jadi sebelum ditampilkan, mohon anak-anak bisa menyimak videonya sampai selesai ya, agar tahu. Iya, Pak. IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund, salah satu organisasi internasional yang menangani masalah keuangan. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan Dana Moneter Internasional. Beberapa waktu lalu, organisasi ini dibicarakan karena kabarnya akan memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19. Jadi, apa sebenarnya IMF dan bagaimana sejarah terbentuknya? Pada dasarnya, International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan yang berada di bawah PBB dan seringkali memberikan pinjaman dana kepada negara-negara anggota yang membutuhkan bantuan. Pada organisasi IMF adalah organisasi yang berada di tengah sistem moneter internasional seluruh dunia. Sistem tersebut diantaranya pembayaran dan juga nilai tukar mata uang, serta menjadi sumber dana untuk permasalahan neraca negara. Markas besar IMF berlokasi di Washington DC, Amerika Serikat. Saat ini IMF telah memberikan bantuan mencapai $1 triliun bagi negara anggota dengan lebih dari 40 perjanjian pinjaman. Berdasarkan catatan dari International Monetary Fund, dari total negara pinjam tersebut, Ukraina, Portugal, Yunani, dan Pakistan menjadi negara yang terbaik. Mengenai video yang sudah ditampilkan tadi, jadi anak bisa menuliskan tanggapan apa yang disimak tentang video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi setelah menyatat tanggapannya ditentukan di depan, ya, ini saja. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Baik anak-anak, mengenai video yang sudah ditampilkan tadi atau yang sudah Bapak sampai di sini tayangkan, silakan dicatat ya. Jadi diminta tanggapannya dicatat di kertas dengan pulpen, nanti setelah dicatat dikumpulkan. Itu ya. Silakan dicatat di kertas terlebih dahulu. Pemaparan materi kita hari ini. Nah, di sini ada pengertian ruang lingkup dan tugas IMF. Nah, ruang lingkup ini dalam IMF itu adalah bidang yang bertugas dan memiliki kewenangan utama dalam sistem perekonomian internasional, bukan lembaga lain dan bukan tujuan utama yang melebar kemana-mana, dan bertujuan menjaga stabilitas ekonomi global, internasional moneter atau dana moneter internasional. Itu merupakan lembaga keuangan internasional yang berdiri pada tahun 1944 di konferensi Bretton Woods. Nah, selain itu ada juga peran dan tugas IMF. Nah, peran dan tugas IMF ini, yang pertama itu tugas IMF ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Itu ada 5. Yang pertama, mengawasi sistem moneter internasional, dan yang kedua memberikan pembiayaan bagi negara yang membutuhkan, dan yang ketiga memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi, yang keempat menyediakan informasi dan analisis ekonomi global, dan yang kelima melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pemerintah. Nah, itu peran dan tugas-tugas dari IMF. Nah, kesimpulannya itu ruang lingkup dan tugas IMF lebih berfokus pada menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional. Terus IMF itu juga berperan mengawasi kebijakan ekonomi negara anggota dan memberikan bantuan keuangan kepada negara yang mengalami krisis neraca pembayaran, serta menyediakan asistensi teknis di bidang fiskal dan moneter. Nah, sekian pemaparan materi kita
kita hari ini. Dan di sini juga guru sama ibu guru akan memberikan kalian tugas dan akan membantu kalian dalam beberapa kelompok. Nah, yang kelompok pertama itu di sini, kelompok kedua di sini, dan kelompok ketiga di sini. Sesuai dengan waktunya. Ini tugas dikerjakan, kelompok dikerjakan dengan lagi, dan grupnya juga harus sesuai dengan grupnya ya. Baik Pak. Nah, dikerjakan tugasnya. Mungkin ada pertanyaan mengenai tugasnya? Mungkin ada pertanyaan mengenai tugasnya? Ada Pak. Ya. Ini Pak. Gimana? Ini kalau yang salah satu yang ini maksudnya dari mana? Gimana dia? Di sini kan ada sini ada satu ya kan? Dan ini ada A, B, C. Nanti minimal juga berarti A sampai C nya ini harus ada minimal juga dari 2 orang gitu ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada? Oh ya, silakan dikerjakan. Nah, baik anak-anak, waktu pengerjaan tugasnya seperti yang sudah ditentukan tadi, sekarang sudah selesai ya. Jadi untuk setiap kelompok nanti maju ke depan presentasikan jawabannya hasil kerja kelompoknya. Ini bisa dimulai dari kelompok 1. Ayo. Terima kasih. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jelaskan mengapa IMF sering disebut sebagai dokter ekonomi internasional. Nah, IMF sering disebut sebagai dokter ekonomi internasional karena perannya yang mirip dengan dokter dalam menangani pasien yang sakit ketika sebuah negara mengalami krisis ekonomi yang parah seperti defisit neraca, pembayaran yang besar, cadangan devisa yang menipis, atau inflasi yang tidak terkendali. Negara tersebut bisa meminta bantuan kepada IMF. IMF kemudian akan melakukan diagnosis dengan analisis akan masalah ekonomi negara tersebut secara mendalam. Baik, jadi jawabannya itu sangat mudah sekali ya. Tangan buat Tri. Lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, baik anak-anak, masih semangat? Masih semangat. Jadi sekarang kita akan bermain games, yaitu games. Benar atau salah? Ini namanya quiz ya. Quiz kita akan bermain menggunakan metode pembelajaran konvensional yang dibilang Ibu tadi. Ini adalah metode pembelajaran, namanya adalah metode pembelajaran benar atau salah. Nah, untuk bermainnya ini bisa Bapak dan Ibu Jenny jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu Jenny akan membagikan soal atau tanggapan mengenai pembelajaran kita pada hari ini terkait atau mengenai materi kita pada hari ini. Nanti akan dibagikan kepada anak-anak. Nah, apabila sebelumnya dibacakan dulu ya, dibacakan dulu. Di sini ada teks anggapan ini materi kita pada hari ini. Nah, apabila anak menganggap bahwa anggapan atau itu salah, ya itu salah, anak bisa memasukkan ini ada tanda X, ya, memasukkan di tempat salah. Nah, ketika apabila anak-anak itu menganggap anggapan atau soal yang dibagikan itu benar, nah, di sini ada tempat untuk memasukkan bahwa anak-anak menganggap jawaban itu benar. Paham semuanya? Paham. Oke, Bapak akan membagikan terlebih dahulu ya. Sedikit dulu ini. Dibaca dulu ya, dipahami dulu. Dipahami dulu ya. Oke. Mungkin waktu teman-teman memahami 5 detik dulu. Nanti ini satu persatu maju ke depan membaca serta mengasihkan. Ya, Itu
Doni, sudah. Apa sudah semua? Sudah. Ya, oke. Sekarang maju. Dibacakan ke depan. Maksudnya benar atau salahnya ya. Terima kasih Pak Guru. Di sini ada email hanya memberikan bantuan kepada guru tidak terlibatkan di dalam skema. Benar atau salah? Benar. Oke, sekarang saudara Bagus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Jawabannya salah satu tugas IMF adalah memberikan pinjaman kepada negara yang kesulitan neraca pembayaran. Menurut saya itu salah. tangan buat satu. Ini. Dengan sini pertanyaannya, IMF bertugas mengatur kurs mata uang negara anggotanya. Jawabannya di sini benar. Tangan berdiri. Putri. Tangan Putri. Jawabannya saya itu IMF berperan langsung dalam perdagangan ekspor dan impor negara anggotanya. Jawabannya salah. Oke. Tangan berdiri. Sekarang Lila. Tugas utama IMF adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar internasional. Oke, sekarang sudah. Nah, baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Dan dimohon untuk anak-anak lebih belajar lagi di rumah, biar minggu depan lebih semangat lagi belajarnya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, alangkah baiknya juga kita menunjuknya dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk itu pengguru sama guru akan pamit pulang dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Hati-hati. Pikir ya. Halo. Perkenalkan nama saya Deden Feby Kandi, NPM 2310420023. Di video ini saya sebagai ibu guru. Perkenalkan, nama saya Dendri, NPM 2310420024. Di video ini saya memerankan sebagai guru. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Dita Lendro, NPM 2310420043. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan nama lengkap saya dan nama Polo NPM 23104220044. Di sini saya berperan sebagai siswa. Hai, Perkenalkan nama saya Warga Putrisna, nomor NPM 2310420070. Di video kali ini saya berperan sebagai siswa. Oke, baik. Saya perkenalkan nama saya Yunus Katoda, NPM 23100056. Di video kali ini saya sebagai siswa. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Samuel Sultan Rojeng, NIM 2310420093. Saya di sini berperan sebagai kameramen. Perkenalkan nama lengkap saya Agustin Sidoma, NIM 2310420045. Saya sebagai siswa.